Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nizul Rasuli, NIM 21180. Dan pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas tentang tugas besar, yaitu tugas besar SI tentang SDM 2, tentang foreign key. Di sini saya mempunyai tabel absensi yang nantinya akan berhubungan dengan tabel pegawai. Dengan source code berikut merupakan migration dari tabel absensi sendiri, yang dimana terdapat skema create table absen dengan nama absensi, lalu mempunyai ID sebagai primary key dan foreign key pegawai ID, reference yang ini merujuk kepada ID pada tabel pegawai yang nantinya akan menjadi foreign key. Lalu ada jam masuk dengan format time, jam istirahat dengan format time juga, dan tanggal kerja dengan format date. Lalu setelah di-migrate akan dideklarasikan pada model, yang dimana isi dari model sendiri adalah namespace app model, lalu ada kelas absensi, extend model, users factory, protected table absensi, yang artinya ini akan mengambil data dari tabel absensi, dan protected quadrat sama dengan kosong, sama dengan berarti data yang dilindungi atau tidak boleh diisi tidak ada, alias semua data bisa diisi pada tabel absensi. Lalu membuat function dengan nama pegawai yang akan mereturnkan this belongs to pegawai class. Ini akan berfungsi untuk menghubungkan dengan pegawai, yang mana kita membuat function pegawai lalu akan mengembalikannya dengan format belongs to pegawai, yang dia akan terkoneksi dengan pegawai, menandakan dia belongs to, akan terkoneksi dengan pegawai, dan pada model pegawai akan mendeklarasikan kelas pegawai extend model untuk mendeklarasikan model dengan nama pegawai. Lalu dia mengambil data tabel dari tabel pegawai, dan protected quadratnya juga 0, yang artinya tidak ada tabel yang tidak boleh diisi, alias semua data boleh diisi. Lalu terdapat beberapa function yang sama dengan format yang sama dari tabel absensi, gaji, pengajuan, pengembangan, dan pengguna, yang dimana kita akan membahas pada tabel absensi, yang dimana function absensi berisi mereturnkan this has many absensi class. Artinya pada tabel pegawai akan diisi banyak data dari absensi, dari model absensi kelas, yang mana absensi ini tadi diambil dari sini yang menuju ke tabel absensi. Setelah itu kita masuk ke controller, yang dimana controller terdapat beberapa metode atau function. Yang pertama, mendeklarasikan bahwa pada controller ini menggunakan model dari absensi dan menggunakan model dari pegawai. Kemudian pada kelas ini terdapat beberapa function, yaitu function index yang isinya adalah membuat variabel absensi yang nantinya akan diisi oleh model absensi dengan pegawai, yang artinya model absensi akan diikuti dengan model pegawai, yang mana pegawai tadi merupakan function yang baru saja kita buat di sini, yang isinya adalah tabel pegawai, dari tabel pegawai. Kemudian dia akan menampilkan data sebanyak 10 tabel yang terbaru yang baru dibuat, dan dia akan mereturnkan sebuah view yaitu absensi, yang mana view ini terdapat pada views, lalu masuk ke absensi edit blade dan compact absensi. Dia akan menggunakan ini untuk
dia akan menggunakan ini pada absensi edit plate ini. Kemudian ada juga metode cetak absensi yang isinya adalah pendeklarasian variabel yang bernama absensi yang isinya sama, yaitu absensi with pegawai, yang berarti model dari absensi dengan function pegawai. Get ini digunakan untuk mengambil semua data yang ada pada absensi, pada tabel absensi. Kemudian dia akan mereturnkan view, yaitu cetak absensi cetak, yang mana ini merujuk kepada cetak lalu masuk ke absensi cetak yang ini, compact absensi. Dia akan menggunakan variabel ini. Dia di absensi cetak dapat menggunakan variabel ini. Lalu masuk ke public function create yang isinya adalah variabel yang bernama peg yang merupakan data dari tabel pegawai all. Artinya dia membuat variabel bernama peg, lalu dia akan mengambil semua data yang ada pada model pegawai, yang mana model pegawai tadi isinya adalah tabel pegawai, semua data dari tabel pegawai mengikuti all. Kemudian akan mereturnkan view insert absensi tambah, yang mana ini merupakan view yang ada pada folder insert, lalu absensi tambah blade PHP dan compact back. Artinya dia akan membuat ini juga sehingga dapat digunakan pada absensi tambah nanti. Lalu ada juga function store. Pada function ini terdapat request, terdapat parameter yang bernama request, dan fungsinya antara lain adalah absensi create, adalah yang artinya membuat data pada model absensi create. Dia akan membuat data pada model absensi, yang mana model absensi tadi isinya merupakan tabel absensi. Create akan membuat sebuah isi ke model absensi yang isinya adalah pegawai ID, request pegawai ID, jam masuk, request jam masuk, jam istirahat, request jam istirahat, tanggal kerja, request tanggal kerja. Setelah membuat, dia akan redirect menuju absensi, menuju halaman absensi, yang dimana halaman absensi nanti akan menuju ke indeks. Kemudian ada juga function edit yang berparameter ID absensi. Isi dari function edit tidak lain adalah pendeklarasian dua variabel yang bernama peg, yang merupakan pegawai, yang merupakan data dari model pegawai, yang isinya adalah data dari tabel pegawai. Dia akan menampilkan semuanya, mengambil semua. Lalu ada variabel absensi yang isinya dari model absensi dengan function pegawai find ID absensi. Dia akan mencari yang sesuai dengan parameter ini, mencari ID yang sesuai dengan parameter. Lalu akan mereturnkan view update dalam folder update absensi edit yang terdapat ke ini. Lalu compact absensi back dan back akan membuat kedua ini agar dapat digunakan pada absensi edit nantinya. Lalu ada public function update yang memiliki dua buah parameter, yaitu ID absensi dan request, yang mana isinya adalah pendeklarasian absensi merupakan model dari absensi. Find akan mencari sesuai dengan parameternya, yaitu ID absensi, dan sebuah variabel absensi akan diupdate, isinya request
kecuali token dan submit, karena kita tidak akan memasukkan token dan submit nanti ke dalam database. Lalu akan mereturn-kan dan redirect ke halaman absensi, ke root absensi. Lalu ada function delete yang berparameter ID absensi, dan pada isinya adalah terdapat pendeklarasian absensi yang isinya adalah model absensi. Dia akan mencari sesuai dengan parameternya, yaitu ID absensi. Kemudian akan mereturn-kan delete absensi hapus, yang artinya pada folder delete bernama absensi hapus merupakan ini yang ini, dan compact absensi. Akan compact absensi ini digunakan untuk agar variabel ini dapat digunakan untuk di absensi hapus. Lalu ada lagi fungsi terakhir, yaitu destroy yang berparameter ID absensi. Isinya adalah pendeklarasian variabel absensi yang merupakan model dari yang merupakan absensi model, dan dia akan menumpukan sesuai dengan parameternya. Lalu setelah ketemu, variabel tersebut akan di-delete dan akan mengembalikan ke root absensi. Sekian untuk controller, dan sekarang masuk ke blade. Absensi blade yang tak lain. Absensi blade. Nah, terdapat tabel absensi di sini, dan jika kita tambah, maka dia akan memunculkan pada halaman utama absensi, dia menggunakan rute absensi, yang mana rute ini akan merujuk kepada absensi, yaitu pada controller bernama absensi controller, lalu function bernama index, yang mana index tadi merupakan ini, yaitu absensi with pegawai. Jadi dia akan mengambil data, membuat variabel lalu mengambil data dari model bernama absensi dengan function pegawai juga, lalu akan menampilkan semua data sebanyak 10 yang terbaru, lalu akan mereturn-kan menuju view absensi, compact absensi ya. Dia akan mereturn-kan ke sini, jadi kita akan membuka absensi blade.php dan dia akan menampilkan halaman ini. Lalu pada penampilan data terjadi di sini, yaitu pada saat for each, absensi menggunakan variabel yang tadi kita deklarasikan pada controller. Lalu dia akan menamainya dengan variabel A. Lalu pada tabelnya akan menampilkan variabel A menuju ke tabel pegawai, lalu menuju ke kolom nama. Ini merupakan contoh penggunaan foreign key, yaitu dimulai dari tabel absensi, lalu dia akan mendapatkan info atau foreign key-nya berapa, lalu dia akan menuju ke tabel pegawai, lalu mencocokkannya dengan ID pegawai yang ada, lalu dia akan menampilkan nama. Lalu di bawahnya ada
pendeklarasian lagi variabel A yang merupakan data dari tabel absensi, kemudian dia akan menampilkan tanggal kerja, kolom tanggal bekerja. Kemudian ada lagi dari tabel absensi, lalu dia akan menampilkan jam masuk, dan dari tabel absensi dia akan menampilkan dari jam istirahat. Mana hal ini terdapat pada di sini dia akan menampilkan ini, mana pegawai ID ini merupakan foreign key dari tabel pegawai. Yang jika kita lihat ini ada ID 2345, dan pada tabel pegawai 2 adalah Fulan, 3 Sueb, 4 Anggoro, 5 Budi. Maka dia akan menampilkan 4 data tersebut. Lalu sudah. Lalu jika kita tekan tambah, maka dia akan ke button tambah ini yang berisi href menuju rute absensi tambah. Lalu akan muncul rute absensi tambah yang dimana absensi tambah ini merujuk ke controller, ke absensi controller yang lalu dengan nama create, dimana create tadi adalah ini $pegawai $peg, dia mendeklarasikan variabel bernama peg yang isinya adalah semua tabel absen, mengambil tabel pegawai all, yang artinya dia akan mengambil semua data dari tabel pegawai lalu akan disimpan ke variabel bernama peg dan akan mereturnkan view di folder insert absensi tambah, yang mana di sini mereturnkan view yang insert absensi tambah. Nah, dan akhirnya mendapat form begini. Pada ini terdapat beberapa label dan form untuk mengisi, yang isinya adalah nama, jam masuk, jam istirahat, dan tanggal kerja. Yang dimana nama mempunyai labelnya bernama nama, lalu kelasnya form control select 2 style ini, name pegawai ID, ID pegawai ID. Dia akan disimpan ke dalam ID pegawai, ID bernama pegawai ID, dan akan dia lakukan perulangan for each peg as A. Ini merupakan variabel yang tadi yang isinya adalah semua data dari tabel pegawai. Dia akan melakukan perulangan dari tabel pegawai dan menyimpannya ke dalam variabel A, dan dia akan menampilkan option value. Dia artinya akan menampilkan semua data pegawai ID. Dari data pegawai, melihat data pegawai ID-nya disatukan dengan ID, lalu dia yang akan ditampilkan adalah namanya, dan akan terus diulang sampai semua data akan diperlihatkan, dan seperti ini hasilnya. Dia akan dilakukan perulangan agar semua data dalam tabel pegawai dapat ditampilkan di sini. Dan isi tabel pegawai seperti ini. Dan jika kita tambah driver, misal kita tambah SureIP dan kita lihat dalam tambah, dia akan menampilkan SureIP juga. Dan ini untuk nama. Selanjutnya dalam form bernama jam masuk, dia akan dia bernama jam masuk dan input type-nya time.
yang artinya yang dia inputkan time. Di sini kita dapat menginputkan waktu. Dan kelas form control name jam masuk, ID jam masuk. Artinya dia akan tersimpan ke dalam ID bernama jam masuk. ID-nya jam masuk. Lalu ada form lagi bernama jam istirahat yang memiliki input type time juga, dan name jam istirahat, ID jam istirahat. Dia akan disimpan ke dalam jam istirahat, dia waktu. Lalu ada juga tanggal kerja yang input type-nya adalah berupa date, artinya dia dapat diisi menggunakan date atau tanggal seperti ini. Lalu dia memiliki name tanggal kerja dan ID tanggal kerja, artinya dia akan disimpan dengan di ID tanggal kerja dan name tanggal kerja juga. Lalu ada juga button untuk submit, yaitu button simpan, dan dia akan menggunakan form ini action yang akan menuju ke absensi store dengan metode post. Artinya metode ini akan mengupload data dari sini dan menuju ke sini, akan dibawa menuju absensi store. Kita coba, misalnya kita isi 2038 tanggal 1 Syuaib, maka akan terdapat data dengan nama Syuaib 1938-2038. Dan jika kita cek di database, ini akan terdapat data baru, data pada pegawai bernama Syuaib dengan ID 9. Jika kita lihat di tabel absensi, ini ada data baru yang ID-nya 9 yang merupakan Syuaib dengan jam 1938, 2038, 1.00 2023. Yang baru saja kita masukkan ini. Yang mana itu merupakan implementasi dari form ini, yang jika kita lihat pada rootnya, yaitu absensi store, dia akan menuju ke controller absensi dengan nama function store. Yang kita lihat pada controllernya, store ini merupakan function yang memiliki parameter, yaitu request. Request merupakan data yang tadi kita input sesuai dengan namanya, yaitu absensi create. Terdapat absensi create yang akan menambah data, yang artinya dia akan membuat data ke tabel absensi. Dengan field pegawai ID, dia akan request pegawai ID. Artinya dia akan mengisi pegawai ID sesuai dengan pegawai ID yang tadi kita masukkan. Di situ jam masuk juga, begitu juga jam masuk, jam istirahat, dan tanggal kerja. Lalu dia akan disimpan ke tabel absensi, model absensi yang tadinya terhubung ke tabel absensi. Lalu akan dilakukan redirect ke root absensi, yang dimana itu merupakan absensi build PHP tadi yang ini. Dan jadilah data akan tampil di sini. Selanjutnya ada menu edit yang jika kita klik, dia akan menampilkan dropdown ini. Jika kita klik, maka akan menampilkan absensi AID, artinya dia akan mengambil ID sesuai dengan action yang kita klik. Lalu ke sini. Yang jika kita lihat pada PHP, ini ada di sini absensi edit. ID absensi ini memiliki parameter, yaitu ID absensi yang akan mereturunkan ke absensi controller edit bernama edit. Dan pada absensi controller, metode edit terdapat di sini.
yang mana dia memiliki parameter yang baru saja yang sesuai dengan data yang kita klik, yang akan mengambil ID sesuai data yang dengan yang kita klik. Lalu dia akan mendeklarasikan variabel baru bernama bug dari model pegawai. Dia akan mengambil semua data yang ada pada tabel pegawai artinya. Lalu ada juga variabel absensi yang akan mengambil model absensi dengan function pegawai, yang artinya dia akan mengambil absensi dengan dan juga function pegawai tadi, dan dia akan mencari sesuai dengan ini, sesuai dengan ID-nya, ID absensi. Lalu akan diupdate, lalu akan di return ke update absensi edit, dan dia akan mempunyai dua variabel yang nantinya dapat digunakan di absensi edit, yaitu absensi dan bug, yang mana absensi adalah isi dari ini dan pegawai merupakan tabel dari pegawai, absensi dari absensi. Dia pada absensi edit jika kita klik edit akan menampilkan form seperti ini, itu data absensi, dan ini merupakan source code-nya. Dan jika kita lihat di sini dia menggunakan cardboard, pada cardboard menggunakan metode put, dan di class body terdapat beberapa form group untuk mengisinya, yang terdiri dari nama, jam masuk, jam istirahat, tanggal kerja. Yang mana pada nama terdapat kelas form control 2 dengan name pegawai ID dan ID pegawai ID, yang artinya dia akan menyimpan ke ID, ke name ini pegawai ID. Nantinya form yang ini akan disimpan ke dalam pegawai ID, yang isinya adalah perulangan dari variabel bug yang tadi kita deklarasikan, yaitu variabel yang terhubung dengan tabel pegawai ke A. Lalu dia akan menampilkan dari tabel pegawai ID, dan yang akan ditampilkan adalah dari tabel pegawai dengan kolom nama, dan dia akan menampilkan ini seperti ini, and for each, dan dia akan mengakhiri perulangan. Lalu ada juga form group dengan nama jam masuk yang tipenya time, kelasnya form control, name jam masuk, ID jam masuk, dan artinya dia akan menyimpan data ini ke ID jam masuk ini, dan value ini merupakan value yang sebelumnya ada, yaitu 1938 absensi jam masuk. Value lama yang ada pada tabelnya akan ditampilkan di sini. Begitu juga dengan jam istirahat, mempunyai input type time dengan name jam istirahat dan ID jam istirahat. Value-nya merupakan dari tabel absensi kolom jam istirahat, sehingga akan ditampilkan di sini. Dan pada tanggal kerja terdapat input type-nya, yaitu date atau tanggal, dan memiliki name tanggal kerja, ID tanggal kerja, yang value-nya adalah dari tabel absensi lalu masuk ke kolom tanggal kerja yang akan ini. Dan misal kita ganti Anggoro, maka ini akan terganti Anggoro, yang mana itu merupakan implementasi dari ini. Dia akan masuk ke form action, yaitu absensi ID, yang dengan metode post, artinya dia akan mengirim ke root ini, absensi ID. Data yang kita akan dikirim ke sini, mana ini merupakan absensi ID absensi, yang merupakan root yang ini. Dia akan ke absensi controller lalu diupdate
Dan jika kita masuk ke sini, lalu kita lihat function update terdapat di sini, dia memiliki dua parameter, yaitu ID absensi dan request. Dan pada isinya sendiri adalah merupakan deklarasi dari absensi, yang mana isinya merupakan dia akan mencari yang sesuai dengan inputan kita tadi. Dia akan mencari dengan ID absensi yang sesuai dengan ini tadi. Misal kita pencet ini, maka dia akan mendapatkan ID dari tabel yang ini. Edit. Kemudian absensi akan diupdate. Dilakukan update pada absensi yang isinya merupakan request, merupakan inputan yang kita masukkan, yang baru kita masukkan pada editnya, kecuali token dan submit. Artinya pada tabel tidak dimasukkan ini, kedua ini. Dan dia akan mereturn redirect ke root absensi, yang mana itu merupakan indeks dari absensi. Kemudian setelah edit, ada function hapus juga. Ketika kita masuk ke sini ada function hapus yang akan mengarahkan kita ke absensi, diikuti dengan parameter, yaitu dia akan menyimpan, misal kita ini, maka dia akan menyimpan ID dari yang kita klik tadi, yang mana merupakan 7, ID-nya 7 ini. ID-nya 7, hapus. Maka dia akan menuju ke absensi, ID absensi hapus ke sini. Dia akan menampilkan absensi controller delete, mana terdapat pada controller dengan nama function delete. Dan pada function delete ini mempunyai satu parameter, yaitu ID absensi. Dan isi dari function ini sendiri adalah pendeklarasian variabel absensi, yang isinya merupakan data dari model absensi yang di dalamnya ada tabel absensi. Lalu dia akan menemukan yang sesuai dengan parameter ID absensi yang tadi merupakan 7, dan 7 merupakan yang ini. Dan setelah menemukan data ini, dia akan mereturnkan view delete absensi hapus compact absensi. Artinya dia mereturnkan view di dalam folder delete bernama absensi hapus. Dan dia juga akan menyimpan variabel ini sehingga dapat digunakan ke view yang ini. Jika kita menuju ke view delete absensi hapus yang ini, di sini function hapus akan terjadi. Jika kita melihat ke sini dari card body, akan menampilkan ini ingin menghapus data, yang mana ini merupakan ini. Jika kita menekan yes, maka dia akan menuju ke link ini, yaitu absensi ID destroy. Dan jika kita no, maka dia akan mereturnkan ke absensi. Dan kita akan mencoba ke no dulu. Dan no, maka dia akan kembali ke root absensi. Tapi jika kita tekan fokus yes, maka data akan terhapus. Dan yang terjadi adalah dia akan ke link yang ini, absensi, dengan absensi ID yaitu tadi 7, destroy. Dimana jika kita lihat pada web HP-nya, pada absensi destroy yang akan menuju ke kelas absensi controller dengan function namanya destroy. Dan jika kita lihat di sini, public function destroy memiliki satu parameter, yaitu ID absensi, yang mana isi dari function ini adalah pendeklarasian dari variabel absensi
yang isinya adalah model dari absensi, lalu dia akan mencari ID yang sesuai, yaitu 9. Dan jika kita lihat di sini, ID kok 97. ID 7 tadi sudah terhapus, yang baru saja kita hapus tadi. Proses terjadi di sini, yaitu setelah dia menemukan ID-nya, dia akan menghapusnya lalu mereturnkan ke like absensi, mana ini merupakan batch utama, yaitu absensi plate-nya. Jadi setelah data dihapus, dia akan returnkan ke sini lagi. Fungsi yang terakhir yaitu terdapat fungsi untuk mencetak, yang dimana terjadi di sini. Yang jika kita tekan, maka dia akan mengarahkan kita ke back absensi cetak. Dimana jika kita lihat pada web controllernya, jika rutenya absensi cetak, maka dia akan menuju ke kelas absensi controller, lalu ke cetak absensi, function cetak absensi. Dan pada function ini isinya adalah public function cetak absensi tanpa parameter, dan dia akan membuat sebuah variabel bernama absensi yang isinya adalah model dari absensi dengan foreign key-nya yaitu pegawai get. Artinya dia akan mengambil semua data yang ada pada tabel absensi dan berhubungan dengan pegawai, lalu akan mereturnkan view cetak absensi cetak compact absensi, lalu akan mereturnkan view ke folder cetak absensi cetak dan compactnya absensi. Artinya dia dapat menggunakan variabel ini ke dalam di view cetak ini. Dan jika kita lihat pada absensi cetak, dapat seperti ini outputnya. Doctype HTML ini merupakan dasar HTML. Tabel statik ini, style dari style ini dia mendeklarasikan tabel statik dengan posisinya adalah relatif, dan border 1 px yang ketebalannya 1 px dan solid ini merupakan warnanya style. Dan setelah style ini merupakan JavaScript yang ada pada tabel yang nanti akan kita cetak. Lalu masuk ke title data absensi, selesai, lalu masuk body. Dalam body ini dikreasikan sebuah form group yang nanti berisi ada teks laporan data absensi pegawai yang formatnya adalah class static align center. Center artinya tengah, dan rules all artinya semuanya terdapat garisan atau penggaris yang tebalnya 1 px dan memiliki lebar atau tinggi 95%. Dan isi dari tabel tersebut adalah nomor, nama, tanggal, jam masuk, jam istirahat. Dan kemudian ada perulangan absensi dengan mengambil variabel absensi yang tadi kita deklarasikan pada controller, dan dia akan dimunculkan dengan nama A. Untuk iteration ini untuk nama, dan lalu ada untuk penomorannya, lalu ada A, artinya dia dari tabel absensi ke tabel pegawai, dari tabel pegawai dia akan mengambil kolom namanya. Kemudian ada A tanggal kerja, dia dari tabel absensi akan mengambil data dari kolom tanggal kerja. Kemudian dari tabel absensi mengambil kolom jam masuk, dari tabel absensi kolom jam istirahat. Lalu ada end dari perulangan atau akhir dari perulangan. Kemudian ada lagi script JavaScript style ini tadi untuk CSS.
Dan script ini JavaScript ya. Yang tipenya teks. Window print artinya setelah kita menekan maka akan langsung muncul pop-up untuk mengeprintnya. Dan jika kita coba cetak, maka dia akan ke form baru dan langsung memunculkan menu printnya dengan data absensi dengan seperti berikut. Jika kita save as PDF, dan kita lihat, maka selesai dicetak. Data selesai dicetak dengan data seperti berikut. Jika kita samakan, bulan F anggota putih. Jadi dia akan mengambil data dari yang lama ke baru, sedangkan ini dari menampilkan data baru ke data lama. Untuk jamnya sama. Rasa sekian presentasi foreign key dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.